Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini tanggal 8 ya. Tanggal 7 dan besok tanggal 8 tinggal satu hari lagi, dan tanggal 9 nanti teman-teman mendaftar ujian phishing. Dan ujiannya harus dipersiapkan matang-matang dan dipikirkan secara matang, karena di sini ada dua sektor dari phishing dan juga manufaktur. Oke, baik teman-teman, banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait berapa pesertanya nanti kira-kira ya. Di sini saya tidak bisa, disclaimer dulu, tidak bisa memberikan informasi secara tepat pesertanya berapa, karena peserta itu ditentukan dari kalian masing-masing yang mendaftar. Dari informasi yang sudah beredar, itu ada 12.000 yang sudah membuat BST dari berbagai media sosial ya. Ini saya lihat dari isu-isunya itu sudah 12.000 yang membuat BST. Apakah mungkin ini 12.000 akan mendaftar semuanya, itu tidak tahu kita. Apa hanya untuk cadangan aja di tahun depan, itu juga kita tidak tahu secara pasti. Nah, di sini namun saya akan berikan rekapan di tahun 2024 aja nih buat kalian semuanya, supaya tidak penasaran berapa pesertanya di tahun ini nanti, manufaktur dan juga phishing, karena hanya dua sektor aja ya. Nah, di sini akan saya tampilkan grafik di tahun 2024. Pertama itu adalah di Nepal ya, ranking pertama Nepal, ranking kedua Sri Lanka, dan Indonesia itu ranking ketiga untuk jumlah peserta CPMI yang mendaftar IPS Topik. Nah, untuk phishing sendiri kita tidak bisa melihat karena di sini dicampur jadi satu, baik phishing, manufaktur, shipbuilding, service 1 dan service 2. Nah, di sini kita bisa lihat peserta yang mengikuti itu sejumlah 165.796 untuk Nepal ya. Untuk Nepal. Nah, sebentar. Selanjutnya yang tidak mengikuti sejumlah 30.000 ataupun tidak lolos, itu yang mendaftar ya, tadi yang mendaftar yang pertama itu 165.796. Dan yang tidak lolos verifikasi ataupun tidak mengikuti ujian itu sekitar 30.898. Dan yang mengikuti ujian 135.898. Ini cukup lumayan besar untuk pesertanya yang mengikuti, dan akhirnya yang lolos di 19.986. Kuotanya jadi di IPS Nepal itu 19.000. Nah, kita lanjut ke Sri Lanka. Ada tiga ini ya, 83.000. Ini kita lihat ya teman-teman, 83.000 untuk peserta yang mendaftar, dan yang tidak lolos ataupun tidak mengikuti yaitu verifikasi itu 25.559. Dan yang kuning ini teman-teman, kuning ini 58.369. Ini yang mengikuti, dan yang lolos hijau ya 9.530. Kecil ya ini. Untuk yang lolos itu kecil kuotanya. Jadi kecil dibandingkan Indonesia, sebenarnya lebih besar Indonesia untuk kuotanya. Nah, lanjut, tapi pesertanya lebih kecil Indonesia. Ya, pesertanya lebih kecil Indonesia. Indonesia pesertanya 63.931. Ya ini, yang ini. Bentar. Ini ya. Sorry. Yang paling atas ini 63.931. Oke. Lanjut. Untuk yang gagal ataupun tidak lolos verifikasi 3.875 atau yang tidak mengikuti. Dan yang lolos 60.056. Ini 60.056 ini teman-teman yang lolos untuk mengikuti ujian ya, bukan yang lulus ujian, bukan, lolos ikut ujian atau peserta yang asli ikut ujian. Dan akhir yang lolos ujian atau lulus itu 19.203. Hampir sama ya.
hampir sama, selisihnya cuma sedikit dengan Nepal. Untuk kuotanya, kuota IPS-nya. Jadi Indonesia jika dilihat kuotanya IPS itu adalah peringkat kedua. Dan di Vietnam itu 16.000 yang lulus ya. 16.000, dan di Myanmar itu 10.000 ya. Di sini bisa kita lihat. Lalu ada lagi yang tinggi 10.000 di Filipina. Ya, 10.636, dan 9.000 di Sri Lanka. Sri Lanka udah ya tadi. 13.000 Uzbekistan. Jadi peringkat ketiganya untuk lulus ujiannya itu di Uzbekistan kuotanya. Tapi untuk pesertanya paling tinggi itu Nepal dan juga Sri Lanka. Ya, jadi Indonesia itu adalah peringkat kedua, teman-teman. Nah, apakah mungkin pesertanya di tahun ini, untuk phishing itu jauh lebih tinggi dibandingkan di tahun kemarin yang pesertanya hanya 6.000 saja, dan di tahun ini kuotanya cuma 2.200. Apakah bisa mencapai 15.000? Kalau prediksi saya, ini kemungkinan besar di angka 10.000 hingga 14.000 ya, tidak sampai 15 atau 20.000, tidak mungkin karena kuotanya hanya 2.200. Tapi ini juga hanya perkiraan ya teman-teman, masih belum pasti. Jadi kita hanya bisa memperkirakan aja, kurang lebih 10.000 sampai 14.000 kalau saya pribadi. Mungkin ada teman-teman yang mau memprediksi berapa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi teman-teman, sudah kita bisa melihat untuk peserta yang sudah mengikuti ujian di tahun kemarin itu sejumlah itu, sebanyak itu. Jadi Indonesia masih ada di peringkat 2 untuk IPS topiknya. Tapi untuk pesertanya di peringkat ketiga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.